Good morning guys, selamat pagi semuanya. Nah, sekarang gue persiapan. Hari ini hari apa ya? Oh, tanggal 2 Januari 2025. Masih vibes-nya masih tahun baruan. Kok ini agak buram, coba dibersihin dulu. Nah, lebih bersih. Vibes-nya masih tahun baruan ya guys. Nah, sekarang gue lagi udah check out, bawa barang-barang nih. Sekarang kita mau pergi ke Halong Bay, tapi orang-orang tuh masih pada pakai jaket, tau gak? Masih pada pakai jaket, pada pakai baju tebel gitu kan ya, masih dingin gitu. Gue udah lancai gitu, udah dengan celana pendek, terus juga dengan kaos kaos singlet. Udah vibes-nya beach ya, beach club, beach vibe. So oke lah, ini gue lagi di tengah jalan lagi. Oke lah, nanti gue update lagi ya sampai sana ya. Tuh orang-orang masih pada pakai jaket ya tuh. Masih pada pakai jaket, masih pakai ya udah kupluk lah. Kalau gue sendiri yang pakai ini udah kayak orang gila. Oke, so see you guys, bye. Thank you. Guys, makan dulu guys, breakfast dulu pagi-pagi. Takutnya nanti di bus pusing gitu karena belum makan, jadi kita makan dulu. Nah guys, ini gue beli roti. Itu beli rotinya itu yang di pinggir-pinggir jalan gitu loh, yang bakery rumahan gitu. Nah, harganya murah, harganya cuman satu biji ini kayaknya cuma 10.000 dong, kurang lebih sekitar 6.000 rupiah. Gue beli dua, totalnya tadi habisnya 18.000 dong. Jadi sih memang harga murah. Kalau misalnya roti-roti yang ada di mall, kayak di bakery, kayak kemarin gue lihat di Bretok di mall, itu satu piecesnya itu udah harganya 35-40.000 dong. Jadi lebih mahal. Memang kalau kalian jalan-jalan begini, kalian harus pilih-pilih tempat makan sih. Pilih-pilih tempat untuk membeli makanan atau membeli jajanan. Karena kalau yang tempat-tempat kayak begitu, mall, tempat wisata itu mahal-mahal pastinya. Harga itu bisa sampai 3 kali lipat dari harga normal. So, breakfast dulu, makan dulu. Nanti sambil nunggu mobilnya dijemput sama travel, kita naik bus ke Halong Bay. Nah guys, kali ini gue pergi ke Halong Bay ya, ngikut tour untuk one day trip ya. Kita akan naik boat di kapal, kita akan keliling-keliling pulau, ada nanti juga kita akan kayaking dan juga segala macam lah pokoknya. Itu nanti juga termasuk lunch, dan dari sini dari Hanoi kita akan naik seribas lah gitu sampai ke Halong Bay gitu. Nah kali ini gua pakai turnya itu perjalanan menggunakan Vietnam Tourist. Ini dia banyak sekali untuk turnya. Dia ada turnya buat ke Hagiang Loop. Tuh, Hagiang Loop ini yang lagi terkenal nih sekarang nih. Hagiang Loop itu jadi kita itu kelilingin Hagiang, kota Hagiang itu ada di utaranya Vietnam. Jadi di bagian utaranya Vietnam. Jadi dari Hanoi sini ke atasnya lagi. Dari Sapa, kalau Sapa kan ke atas tapi yang ke baratnya gitu, ke arah barat dari Hanoi barat atas. Kalau yang ini langsung bener-bener ke utara. Hagiang Loop ini dia itu lebih ke tradisional tourism. Jadi kita akan naik motor, di sana itu pakai motor mau motor listrik atau motor biasa juga bisa. Itu nanti kita trekking gitu pakai motor keliling-keliling di Hagiang itu, Hagiang Loop. Dan kita nginepnya itu di rumah-rumah. Di sana itu ada satu atau dua hotel, tapi masih bener-bener masih asri banget, masih tradisional banget, homestay gitu. Ini Hagiang Loop. Nih kalian bisa lihat Hagiang Loop tuh. Jadi pegunungan, ada sungainya bisa main di situ. Ya, lalu berikutnya lagi Sapa trekking. Ini Sapa yang kemarin gue pergiin itu. Ya ini Halong Bay. Ya, Halong Bay yang akan gue pergi nanti. Lalu juga ada ini Haulu Tamko Muar Cave. Ini juga terkenal juga nih. Ini di Ninh Binh. Kalau yang ini nih, Ninh Binh itu dari Hanoi turun ke bawah.
Hanoi. Dari Hanoi turun ke bawah. Jadi tapi nggak nyampe ke bagian tengah, belum nyampe ke bagian tengah. Masih di utara juga, kurang lebih sekitar 2 jaman. Dia juga ada turnya itu ada 1 hari, ada 2 hari, ada 3 hari mau nginap sini. Ini juga ngeliat bagus banget ini. Nam itu banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungin gitu loh, yang masih belum terekspos. Ya nih yang kemarin itu kan orang taunya kalau Vietnam kemana, ke Ho Chi Minh, ke Hanoi, itu kan kota-kota besar, Da Nang kan ya. Lalu apalagi kok Halong Bay itu bay-nya bagus gini. Sebenarnya nggak di Halong Bay aja yang bagus, di Cat Ba Island juga bagus. Cat Ba Island, Cat Ba Island itu arahnya sama mau ke Halong Bay dari Hanoi, tapi dia itu pulaunya itu pulau lebih di bawah dari Halong Bay. Ini Cat Ba. Ini Cat Ba di sini nih Cat Ba. Nah ya, kalau kalian lihat ini kan pulau, ini kan ke negara Vietnam. Kita lagi di atas ini nih. Di atas ini nih Vietnam Utara. Di tengah-tengah ini, nih di sini nih, ini Vietnam Tengah. Kalau yang bawah, di bawah sini nih ketutupan sih, nah ini nggak boleh dipindah ini yang nggak bisa. Di ini Vietnam Selatan. Kalau Vietnam Selatan ya kemarin yang Ho Chi Minh, lalu juga ada Ho Chi Minh, terus ada Mai Tho, terus juga ada Chan Tho yang ada Tho-Tho-nya itu di bawah, bagian bawah. Kalau Vietnam Tengah ini ada Da Nang, ada Hoi An, ada Tam Kỳ, ada Hue yang kemarin gue pergi tuh Hue, lah itu semuanya di bagian tengah. Utara yang ini Hanoi, Sapa, Lao Cai, ada Chai-Chai-nya tuh Chan, Ban Gam, Mong Chai, Halong Bay, Cat Ba. Tuh, Hagyang di atas tuh Hagyang. Lihat kan Hagyang paling atas, paling ujung atas tuh Hagyang. Ada lagi si Lung Chu, tapi Lung Chu itu udah berbatasan dengan China. Nih, gue pergiin semuanya selama 1 bulan. 30 hari. So, sangat-sangat interesting banget. Jadi, oke, kalau kalian datang ke Vietnam, nanti akan gue share untuk ininya, travel agent dari Vietnam Tourist ini. Dia sudah berdiri sejak tahun 2014. Jadi udah 10-11 tahun lah sampai tahun ini. Nah, sekarang ini letaknya dia ada di lokasinya ada di Old Quarter dari Hanoi. Ya, private tour ke seluruh Vietnam. Okay, so ladies and gentlemen, right now I would like to say Xin chào. Xin chào. That to say hello in Vietnamese. Xin chào. Yeah, thank you so much. Thank you for coming to Vietnam to say Xin chào Vietnam. Thank you for coming to Hanoi City, lovely capital Vietnam. And thank you for the waiting. But they stay at the hotel, stay someplace, meeting point to waiting for the bus. Someone get on the bus first. You have nearly 1 hour moving around the old town. But it can be good for someone, right? You have the short city tour for free. Saying goodbye, Hanoi City. And we are coming to the most famous place for tourism in the north of Vietnam with a beautiful name, Ha Long Bay. 2012, Ha Long Bay became one of the new 7 wonders of nature in the world. Guys, sekarang gue lagi ada di rest area dalam perjalanan menuju ke Halong Bay.
Nah, ini rest areanya ini terletak di pinggir highway karena jarak antara dari Hanoi ke Halong Bay itu kurang lebih sekitar 150 kilometeran, ditempuh waktu dalam waktu sekitar 2 jaman. Ya, jadi kan perlu ada tempat buat ke toilet ya, happy room kalau kencing gitu. Jadi ya disinilah tempat rest areanya. Nah, ini banyak sekali bus-busnya nih, tempat busnya ini untuk dari Hanoi mau ke Halong Bay karena sekarang ini lagi musim liburan ya, Natal dan Tahun Baru. Walaupun sekarang sudah lewat Tahun Barunya gitu, tapi tetap masih terus ramai sampai di bulan Januari atau Februari. Nah, sekarang kita lagi ada di berhentian yang kedua. Tadi setelah di toilet ya, sekarang lagi di Pearl Museum. Itu penangkaran oyster dan juga pembuatan pearl lah. Hello ladies and gentlemen, welcome to visit our Halong Pearl Company. My name is Quyên, I'm local guide here. And when you come here, please follow me. I tell you some information here. You know how to make the pearl and how to make the oyster. Please follow me. That's right. Sini mau lihat-lihat dulu, kalau kalian mau beli juga bisa, tapi kalau kalian nggak mau beli pun juga bisa, karena di sini itu tempat penangkaran dari oyster dan juga mereka yang membuat salah satu kerajinan pearl lah di sini gitu ya. Oke. Pabrik bukan pembuatan si perakitan jadi mereka itu penangkaran dari oyster. Jadi dari oyster yang kecil itu mereka itu ditangkar gitu untuk bikin sampai oysternya berkembang menjadi besar, lalu pun juga nanti menghasilkan dari pearlnya itu yang bulat-bulat itu, pearl itu loh. Dan itu mahal sekali harganya di sini ya. Harganya itu kurang lebih sekitar untuk yang kecil aja ya, untuk yang kecil aja itu pearl itu harganya ada yang 4 juta, ada yang 7 juta dong, ada yang 8 juta, ada yang 11 juta, ada yang ada yang sampai puluhan juta gitu di sini gitu. Oh, jadi ternyata pearl itu nggak dihasilkan dari pabrik. Kalau yang biasa itu yang imitasi itu yang murahan, itu yang ada di Mangga 2, ada yang di Pasar Baru itu pearl biasa itu mereka dari plastik. Nah, kalau yang ini tuh pearlnya itu hasil dari oyster itu loh, dari kerang itu yang dia bikin gitu loh. Nah, itu dia gimana bisa bikin pearl ini, nanti ada diceritakan bahwa kalau pearl ini itu dari mulutnya si kerang itu, jadi dari ada benda asing lah, ada benda asing yang di dalam mulut, di dalam dari pasir misalnya contohnya gitu ya, di dalam kerang itu. Nah, dia ada benda asing tertentu yang membuat dia itu melakukan pertahanan diri dengan mengeluarkan zat-zat tertentu sehingga melapisi benda asing tersebut sehingga menjadilah seperti ini, jadi pearl gitu. Nah, makin lama pearlnya itu, benda asing tersebut tercoated atau terselip
diselimuti oleh cairan atau bahan dari pelindung dari kerang itu, makanya dia akan semakin besar sampai akhirnya ya kita lihat ini sekarang, yaitu yang pearl itu loh. Seperti itu. Makanya butuh tahunan, butuh waktu yang lama untuk membuat satu biji pearl itu, sehingga harganya itu yang mahal. Oke, so jadi gue udah tahu sekarang segitu itu ya. Jadi kalau kalian itu dapat hadiah pearl gitu ya, mutiara dari laut gitu ya, mutiara dari kerang gitu ya, wah, cek dulu asli apa enggak. Kalau asli itu pasti mahal, tapi kalau yang palsu, yang plastik-plastik gitu ya murah lah. Kerang itu banyak fungsinya ya, jadi nggak dagingnya, oyster itu bisa dimakan dagingnya, lalu dalamnya penghasil di dalamnya itu kalau dia menghasilkan mutiara ya, mutiara atau pearl itu bisa dijual dengan harga tinggi. Lalu cangkangnya pun juga bisa menjadi cenderamata seperti ini, cangkangnya itu tuh cenderamata ya. Ini cangkang kerang ini dibikin diolah sedemikian rupa, dikasih warna lagi atau dipoles lagi sehingga bisa jadi seperti ini, bisa menjadi gelang, bisa menjadi kalung dan sebagainya. Jadi ya sangat berguna sekali. In here they have the King Kong Park to serve, but right now they're closed. We got no one coming. They're closed. Sekarang kita lagi siap-siap buat naik ke cruise-nya. Nah, sekarang lagi ikutin ke tour guide-nya buat ke docking ke ini dermaganya buat naik cruise. Nah, abis naik cruise nanti kita akan makan siang, yaitu lunch time. Karena gue udah hungry banget, udah lapar. Give you the ticket, you know, just the entrance ticket, but it can be very, very important right now. That you give it. Thank you. Have two ticket. Now. Cruise-nya itu di sini banyak sekali. Dengan tiket ini, maka gue officially udah masuk ke dalam tour Halong Bay. Nah, nanti sekali ini gue akan naik cruise-nya itu dengan nama Apollo Cruise. Ini merupakan cruise bintang 5, 5-star cruise. Cruise 3 lantai dengan ada jacuzzi dan swimming poolnya katanya. Lalu juga nanti makannya itu prasmanan, dan bootnya itu cruise-nya cukup besar untuk kita naikin. Total kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 100 orang yang bisa naik di dalam cruise tersebut. Sekarang gue udah di lantai 2-nya dari cruise. Kita di sini settingnya, dia setiap lantai itu dia ada 3 lantai totalnya. Lantai 1 dan lantai 2 itu ada restorannya, tempat makan buat lunchnya, dan itu makanannya sama. Tapi grup kita dapat di lantai 2. Tempatnya lebih kecil tapi lebih private. Guys, ini di belakang gua, ini merupakan prasmanannya yang kita akan makan lunchnya nanti di sini, gitu ya. Ini grupnya nih, ini dining hall-nya seperti ini. Kurang lebih ada 2 lantai, di lantai bawah sama lantai 2 ini. Masing-masing lantai itu bisa menampung sekitar 40-50 orang. Nah, ini prasmanannya kita, ya. So, semuanya sitting place. Nah, di lantai atas itu juga ada tempat juga, lantai atas, yaitu dia di sana buat melihat ke tempat apa ya namanya, yaitu kayak open space lah di atas itu, bisa duduk-duduk santai dan segala macamnya. So
Oke, kalau gitu nanti kita makan dulu karena sekarang sudah jam 12 ya. Oke, ininya juga boatnya juga tepat waktu juga, langsung jalan setelah selesai kita naik semuanya, naik ke boat langsung jalan gitu ya. Karena untuk mengejar 6 jam perlayaran. Several bucket list. New Year, Happy New Year, and then Happy Day. This is Halong Bay. Guys, film King Kong yang main siapa tuh filmnya, siapa pemainnya siapa gue lupa, tapi film King Kong itu dia mainnya di Halong Bay. Di situ dia mainnya di sana gitu, di Halong Bay di tempat ini. Dan juga filmnya siapa lagi tuh ya, James Bond ya, dia juga mainnya di sini di Halong Bay. Nice. Akhirnya satu persatu my book list terpenuhin. Dan di tahun 2025 hal pertama yang gue lakukan, gue pergi ke Halong Bay. Semoga the entire of 2025 will be blessed on me. Amen. And you too guys, of course, of all my subscriber, all my fans, all my people, all blessing you. Yeah. Oh, nice ride, nice ride, nice. It looks like Labuan Bajo. Ya, mirip-mirip kayak Labuan Bajo. Cuman ya, kayak ini negara orang Vietnam. Guys, lihat tuh guys, nih. Ada batuan kecil di sini nih, di batuan kecil nih. Nah, itu di tengah kecil dan dikelilingin oleh beberapa batuan yang besar. Ini merupakan batu yang ada gambarnya itu di uang 200.000 dong. Gitu. Itu tuh gambar yang ada di uang 200.000 dong. Nanti gua perlihatkan ini. Nih batuannya. Jadi dia itu ada pulau kecil. Jadi kayak ada bebatuan kecil, gugusan kecil itu dikelilingin sama gugusan-gugusan yang besar di tengah-tengahnya itu. Nah, itulah foto yang masuk di dalam bebatuan duit 200.000 dong Vietnam. Kenapa bebatuan itu ada masuk? Karena wilayah ini merupakan wilayah keberuntungan. Katanya itu di sini tempat wilayah keberuntungan. Ya bener lah keberuntungan, banyak turis datang untuk melihat ke sini dan untuk pergi ke Halong Bay. Jadi setelah makan, after lunch, perut udah kenyang. Nah sekarang kita sudah sampai di spot pertama, yaitu dari Halong Bay tournya ya. Spot pertamanya yaitu kita akan melakukan kayaking atau enggak bamboo ride, kayaking atau enggak naik speedboat. Tempatnya buat kayakingnya, king atau bamboo ride itu gratis, free, udah termasuk dari turnya, sudah termasuk dari harga paket tur ya. Kalau misalnya kalian mau naiknya buat speedboat, karena kalau speedboat itu dia bukan hanya di daerah sini aja, tapi sampai ke tempat-tempat yang lainnya, ke tempat lainnya di inilah di apa namanya di Halong Bay. Jadi ngelihat kayak itu loh, lihat kayak gugusan-gugusan bebatuan kapur itu di semua tempatnya, hampir di searching semuanya 100% gitu. Makanya itu berbayar ya. Oke, makanya itu berbayar seharga 250.000 dong.
sekitar 20 orang lah untuk naik speedboat ini. Sekarang kita mau pakai life jacket dulu. Kita pilih-pilih life jacketnya. Gue coba ini nih, kayaking. Ini lagi naik kayaking, lihat tuh kayaking. Dan gue alone kayakingnya sendirian. Orang-orang lihat tuh pada di semua tempat. Lucu banget kayakingnya. Kita mau kemana, ke sana ya? Oke, yuk. Aduh, mama, coba. Kita kayaking ya guys. Ini gue taruh handphonenya di bawah loh. Ayah. Hai guys, nah sekarang ini gua udah berada di tempat kedua, yaitu namanya Sung Sot Beach, namanya Sung Sot Cave, dan di sini rame sekali, banyak banget orang, pada kumpul semuanya, hanya untuk naik tangga yang ada di situ tuh tangganya. Itu pintu masuknya hanya satu, tapi di sini orangnya ada ribuan, ribuan orang ini pada naik ke tangga. Lihat tuh tangganya. Sebelah situ tuh tangganya. Nah, itu orang cuma satu pintu doang, satu tangga, kurang lebih sekitar 200 tangga, anak tangga sampai ke atas. Tuh, sampai ke atas sana. Nah, itu orang segini banyak, bukan masalah tangganya, bukan masalah jauhnya, bukan masalah susahnya, tapi ini orangnya banyak banget. Dan itu hanya untuk naik tangga ke situ itu hanya bisa buat 2 orang sekali. Tangganya itu kecil loh, cuma sekitar 1 meter untuk lebar tangganya. Wow, amazing ya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam sebuah goa. Cave-nya itu katanya sih the longest and then the biggest cave in Halong Bay. Antriannya lebih parah dari wahana di Dufan guys, lebih parah dari antrian dari wahana-wahana di Disneyland. Ini rame banget, mengular ini dia, kalau lihat dari atas nih, mengular banget dah tuh, mengular. Guys, jadi ini merupakan salah satu chamber atau goa yang pertama
ya, karena dia beberapa masuk ke dalam itu ada beberapa gua-gua gitu ya. Ini salah satu guanya yang ukurannya lumayan besar lah, tapi nggak terlalu besar banget karena katanya di sana ada lebih besar lagi gitu. Nah, gua ini cave ini dulunya itu sebenarnya ini yaitu di bawah laut, dan karena laut yang menyulut gitu akhirnya jadinya dia seperti ini, jadi kelihatan jadinya bisa dimasukin itu. Sebelumnya ini semuanya tertutup sama air gitu, air laut gitu. Ini sudah tercipta sampai 1000-an tahun lah, pokoknya hampir ribuan tahun ini sampai bisa seperti ini ya. Jalannya kita masuknya nih jalan sempit banget, cuma bisa muat 1 orang, jadi kita harus ngantri, semuanya tuh harus ngantri gitu masuk ke atas itu tuh. Nah, jadi jalannya itu karena sempit ya, jadinya kita nggak bisa rame-rame gitu, jadi nggak bisa bareng-bareng, jadi harus ngantri satu baru masuk. Where come from? Austria. Oh, Austria. That's why. The tourist from Austria. Gitu, jadi jalannya tuh sempit, jadi kita mesti ngantri satu loh. Kita masuk lorong-lorong begini, jangan-jangan ada kelelawarnya. Akhirnya bisa napas. Lega lagi. Oh, they put the lighting here. Oke, jadi mereka itu kasih lampu-lampu supaya menarik. Kalau nggak ada lampu sih, kayaknya sih nggak terlalu bagus ya, karena nggak ada cahayanya, nggak ada merging dari siluet dari karena cahaya itu jadi kurang bagus. Itu makanya dikasih lampu warna-warni, lampunya lampu kuning sama putih. Gitu. Oke, nice. Looks great. Looks nice. Bedanya di sini dengan cave-cave yang lain yang sebelumnya gue pergi, kalau yang lainnya itu mereka lebih banyak tempat sembayangan. Tapi kalau di sini itu jarang sembayangannya, nggak ada. Jadi ini cuma bener-bener goa doang, goa pure cave gitu. Bebatuan yang sudah 1000 tahun lebih terbentuk seperti ini. Wow, nice ya. Jadi ini tampakin kan, dibuatlah jalanan setapak seperti ini supaya kita bisa jalannya jadi ada arahnya gitu, jelas. Jadi ada directionnya. Kalau nggak ada jalan seperti ini kita akan berpencar-pencar kemana-mana gitu. Kayak atasnya kayak semen ya, kayak semen gitu bahannya. It looks nice. Okay. Guys, tadi kan gue sempat foto di sana, di bawah ada foto kayak tempat fotonya itu. Nah, di situ fotonya itu kalau misalnya kalian ngambil tadi frame itu harganya 100 for picture, 100.000 ya, 100.000 dong untuk tempatnya. Tapi kalau untuk keychains-nya aja ini free, gratis keychains-nya. Oke, fotonya sih sama. Look, still queuing yo, still queuing to go to up. Still queuing, but now gue udah selesai dan gue sudah ke tempat berikutnya lagi. Yeay! Yay! We are back to the cruise, Apollo cruise to this one.
kita akan sekarang menuju ke tempat yang ketiga, the last spot, yaitu the Titov Island. Di mana di Titov Island itu kita bisa naik ke atas, bisa hiking, ataupun juga kita mau berenang-berenang di pantainya, di lautnya juga bisa. Jadi itu yang ketiga, tempat ketiga. Tadi kita udah ke tempat yang kedua, sekarang ke tempat yang ketiga. So, tuh di belakang gua itu amazing sih, karya ciptaan Tuhan itu sangat indah sekali. Tapi Indonesia nggak kalah bagusnya. Indonesia, we have Labuan Bajo. Labuan Bajo, nice. Ini oke, cuman lautnya dia nggak terlalu jernih, nggak blue ocean, blue sea. Tapi kalau di Labuan Bajo, ya bagus. See, you have beach for swimming. You have to way walking up to the top. All the free time to walking around. Titov Island. And this one is the last stop. Please, everyone, could help us to go back to the boat on time, please. Around 5:20. Nah guys, ini merupakan tempat yang terakhir, yang ketiga, yaitu Titov Island. Di sini kalian bisa buat berenang, swimming, bisa naik ke topnya di atas puncak. Tapi kita cuma dikasih waktu sekarang ini udah jam, bentar ya. Sekarang jam 4:47, berarti kurang jam 5 kurang 10, dan kita harus naik ke boat lagi jam 5:20 itu maksimal. Ya, oke. Gila tuh. Boatnya saling bertabrakan begitu, mengerikan. Memang mengerikan itu. Tapi ya oke lah, nice. Untuk bayar ini karena gue dapat compensation dari turnya, gue dapat special price. Gila. Guys, nah di belakang gua ini merupakan patungnya dari Mr. Titov ya. Mr. Titov itu dia itu orang Rusia yang berteman baik dengan orang yang ada di gambar uang Vietnam, Ho Chi Minh namanya. Ho Chi Minh. Nah, makanya namanya di kotanya itu dibilang Ho Chi Minh Kota ya City, karena dia namanya itu dijadikan sebagai city, kota yang ada di Vietnam. Nah, dia itu berteman dengan orang nomor 1 di Vietnam, si Mr. Titov ini. Gitu. Makanya dia berteman, akhirnya dia menamakan memberikan satu pulau ini ya, pulaunya dengan nama Pulau Titov gitu. Jadi ya itu sejarahnya, itu kurang lebih sekitar 10 tahunan lalu. Dan Titov itu dia hidup sampai tahun 2000, dari tahun 1930-an, 35 kalau nggak salah. Ada di situnya, ada di footage-nya gue ya. Oke, so sekarang kita mau naik dulu ke atas, mau lihat dari puncaknya seperti apa. Sini kita naik tangga ya ke atas. Tangganya itu bebatuan sih ya, jadi nggak slipper, jadi dia bentuknya udah di batu, udah di plaster, di semen gitu. Itu tangganya, jadi kalian bisa lihat ya tangganya itu. Tapi yang bikin capeknya itu karena rame, banyak orang, akhirnya jalannya itu mesti pelan-pelan, dan ini kecil sekali tempatnya naiknya. Nah, kita sudah mau sampai di paling atas. Oke, udah sampai. Oke guys, nah sekarang ini gua ada di top dari Pulau Titov ya. Sebenarnya kayak begini itu ada di Indonesia pun, di Labuan Bajo pun ada yang seperti ini. Kita naik ke atas, lalu dari atas tuh melihat sekeliling dari Labuan Bajo itu ada ya. Dan ini tapi di sini itu mereka dibuatkan seperti ini tenda, buatnya kayak pagoda gitu, ada rumah gitu, bentuknya rumah. Jadi di atas ini kita bisa melihat sekelilingnya. Nah, tapi kalau dilihat di sini mirip-mirip lah seperti Labuan Bajo
Indonesia nggak kalah bagusnya kok. Indonesia mantap. So ya sudah, sekarang kita turun ke bawah, kita mau lihat pantainya seperti apa. Kalau gua untuk pribadi sendiri, Indonesia 90% oke, the best. Ini untuk Halong Bay ya 70-80% lah, karena pantainya, lautnya masih kurang jernih. Nah guys, ini gua udah sampai di pantainya dari Titov Island. Pasirnya seperti pasir-pasir warna brown gitu ya, hijau-hijau, coklat gitu, kuning. Jadi nggak terlalu nggak terlalu bersih seperti yang ada di Labuan Bajo di Indonesia. Look, this is the beach-nya. So guys, this is Halong Bay. Akhirnya wishlist untuk tahun 2025 yang pertama ke Halong Bay sudah terlaksana. From Titov Island, bye-bye, see you next time. Guys, kalau ngikut tour guys, jadi harus serba buru-buru. Kalau misalnya gue pergi sendiri, gue nggak bakal seperti ini. Waktu gue nggak terbatas, jadi bisa dengan bebas, dengan sepuasnya itu bisa mengeksplor. Tapi karena gue ngikut tour, one day tour, jadinya mau nggak mau gue harus menyesuaikan dengan waktunya. Oke, sekarang tinggal nyari mana kapalnya. Oh my god, kapal Apollo. This is we call the amazing boat. Look, dengan space segini, ini boat cruise-nya mau masuk. Coba Apollo Cruise mau berlabuh dengan space sebesar ini. Can or semua dilapisin dengan ban-ban. Ada ban semuanya. Bisa hancur kalau enggak. Ya, inilah. Great, right? Harus punya skill yang hebat. Top. Make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never be. Shopping sprees in Paris, everything 24 and then never. Now tell me who's the. Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I agree. Jewelry and it's so bright. Strawberry champagne. Oh yes. Fruit wine. Rongfang. Rongfang. Lokal wine. Jadi kalau kalian naik dari tour ini pakai tour cruise tour di akhir sesi ya, pas udah sore-sore gitu, sekarang kurang lebih sekitar jam 5:30-6 sore, udah waktunya mendung, dan kita akan disuguhi dengan evening wine ya. Jadi ada evening party lah istilahnya gitu, evening party nanti dengan cocktail, lalu juga ada dengan wine, local wine, dan ini sudah termasuk free of charge. So kalau kalian mau ikut sini ya jangan lupa untuk ikut tour yang paling bagus ini sih yang paling bagus ya. Gue ikut tour ini, namanya itu tour dari Apollo Cruise 2 tournya. Itu dengan total biayanya itu kurang lebih sekitar kalau di price-nya, di normal price-nya itu sekitar $90 sampai $100. Tapi karena kalau gua di sini dengan fasilitas yang seperti ini, gua cukup membayar sekitar 40 atau 45 dolar Amerika. Tapi gua tetap bayaran dalam bentuk dalam kurs dong, dan itu harganya lebih murah lagi sih. So enjoy-lah hát nhạc phù hợp cho từng khoảnh khắc. Dù để khuấy động bữa tiệc hay thư giãn vào buổi tối, hãy tuyển chọn giai điệu để nghe cả ngày. Với trải nghiệm nghe nhạc không quảng cáo, có tải xuống để nghe không cần kết nối mạng với Spotify Premium.
Tuh, yeay. Kampai. Sekarang sudah waktunya kita pulang balik ke kota ya. Setelah 1 harian kita puas mengeksplor Halong Bay, bukan City Halong ya, tapi Halong Bay-nya gitu di lautan. Nah sekarang kita mau balik dulu. Gue mau mandi dulu lah, mau balik ke hotel dulu ya. So see you next time. Bukan next time lagi, tomorrow lah, karena aku masih di Vietnam ini masih beberapa hari lagi. Nanti gua akan update lagi di mana tempat-tempat yang cukup bagus dan bukan hanya bagus tapi menarik dan patut untuk dikunjungi ya. Oke, kalau gitu see you, bye bye, see you.